Beli. Ya, siap. 3 hari nih saya sempat muter-muter nih. Di Senggigi ada, Beli. Oke. Di Lombalo ada, Beli. Ya, Event. Bahkan di Lombok Timur pun kalau nggak salah ada juga, Beli. Nah, di kalau Mandalika udah nggak usah disebutin lagi. Iya, nggak usah disebut Ada lah. berapa stage di sana kalau nggak salah 3 stage. Nah, saya jadi pertanyaan, apa ini hanya sebatas untuk meramaikan saja kah event-event yang di luar dari MotoGP? Dari peran pemerintah untuk istilahnya para pelaku seniman, apakah ini nggak ya itu saya balik lagi, Beli. Sebenarnya kalau saya ngelihatnya sudah ada, tapi mungkin apa tidak ada discuss dengan untuk membicarakan hal-hal ini bagusnya sebenarnya seperti ini loh, kayak gini loh. Jadi saya mikirnya seperti seremonial gitu, Pak. Iya. Seremonial saja ini ada di sana, tapi ini juga harus kebagian biar besar gitu kan. Supaya kelihatan. Tapi itu nanti kita habis ini setelahnya kita menjadi pawang. Nah, gimana menurut Beli dengan kondisi kemarin yang saya juga lihat gitu loh, Beli. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara event dadakannya, dadakan. Jadi sebenarnya yang sudah pasti kan event MotoGP-nya dan live musicnya yang memang sudah dipublish agendanya jauh hari sebelumnya. Beberapa state yang di luar sirkuit katakan begitu ya, area sirkuit itu kalau menurut pengamatan saya bahwa itu eventnya dadakan. Iya. Karena memang tidak ada informasi jauh hari sebelumnya event itu akan diselenggarakan. Yang event ini ya artinya tambahannya. Yang di daerah-daerah tadi tuh ya. Iya. Jadi beberapa titik event tambahan itu terjadi. Kenapa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus diselenggarakan event itu? Karena kalau menurut saya itu event yang mubazir. Mubazir. Sebelah mana mubazirnya dibeli? Psikologinya gini. Boleh. Psikologi dalam satu gelaran event. Ada event A yang ini akan menyedot massa. Bukan hanya bicara Lombok, tapi internasional yang hadir di situ. Nah, titik-titik yang lain harusnya berpikir, ini areanya akan jauh nggak dari area event utama? Yang sudah pasti semua akan ke situ. Fokusnya di situ. Kita mungkin bisa collect data dari teman-teman yang memang terlibat di event tersebut. Buktinya memang sepi di titik-titik yang lain gitu. Dengan space yang ada loh, misalnya area Luang Balo yang segitu besar, cukup gede ya. Lumayan besar. Tidak juga full di situ. Bahkan mungkin sekian persen gitu yang menonton. Dalam konteks pertunjukan, menurut saya itu buat pelaku atau talent katakan itu pasti ada sesuatu yang kurang di situ, karena tidak mendapatkan apresiasi yang seperti biasanya mereka dapat gitu. Nah itu yang mengapa saya katakan mubazir. Nah, jadi yang perlu ditelusuri adalah kenapa harus menyelenggarakan event tambahan, kan itu yang perlu dipertanyakan. Dadakan pula. Iya. Dadakan pula gitu. Nah itunya mungkin yang perlu dievaluasi adalah itunya. Saya malah berpikir, sempat berpikir begini, setelah event utama, gelaran event yang kecil-kecil ini harusnya diselenggarakan setelah event MotoGP. Benar. Atau sebelum. Iya, jadi itu bisa mengisi waktu-waktu kosong menjelang gelaran event yang berikutnya. Entah itu event apa ya yang akan diselenggarakan dalam skala yang cukup besar gitu, atau besar ya gitu. Nah mungkin lebih bijak kalau jika men-setting itu, menjadwalkan itu menjadi calendar of event mungkin justru oleh Dinas Pariwisata tentunya ya. Mungkin begitu ini pendapat saya. Jadi beberapa titik itu boleh dikatakan mubazir gitu ya? Iya, kalau menurut saya loh ya, nggak tahu gitu menurut yang lain. Tapi saya juga merasakan. Saya juga merasakan. Saya pergi juga. Anda ada di sana. Saya ada di sana juga, Beli. Makanya saya bertanya itu juga. Gimana Pak? Saya juga pergi ke Silong Malo, ada pagelaran musik itu. Jadi memang kata beliau begini. Memang tapi nggak, menurut saya ini kan awal kan, nggak apa-apa sih, namanya pertama kali. Ke depan itu tidak bisa lagi yang kata beliau itu. Jadi memang
memang ini kan difokus ke sana semua nih. Artis-artis besar tuh berapa ratus juta dibayarkan itu. Ya, betul. Tapi kan tidak kebagian di sini. Ya. Padahal kalau kita bicara pariwisata itu, harusnya tidak harus difokus di sana. Katakan slang sama talent dan kawan-kawan lokalnya di mana. Sebelum itu sudah dipromosi duluan. Sehingga orang tertarik pergi ke tidak hanya ke mana? Mandalika saja. Setelah itu atau sebelum ya. Kalau nggak mungkin lah pas sirkuit itu balapan nggak mungkin. Tapi yang tadi kata beliau sebelum atau sesudah. Jadi sebelum katakan 3 hari sebelum sudah dipromosi. Jadi tamu-tamu yang datang yang sudah di sini dia hari tanggal 18 gue nonton sana sehingga itu UMKM laku. Nah kalau kita juga yang beli bukan gimana mau laku, kita di rumah juga punya. Dia jual ini songket di rumah juga banyak. Kan kesian. Kan itu tujuan pariwisata supaya ada impact di masyarakat. Nah macam tadi saya ikut juga pembukaan di Long Balong. Itu kan kesannya juga memang dadakan ya. Jadi saya diundang ya datanglah. Gitu. Ya memang sepi. Sepi ya. Paling nontonnya kita batas kita doang nih. Gitu. Jadi kata beliau kalau tadi memang ini memang domainnya pusat ya karena memang Pagelaran pusat. Tetapi kalau para Pak Kadis atau penentu kebijakan bisa bicara dengan BUMN kan bisa aja di supporter. Itu kan disupport sama BUMN semua tuh. Betul. Kenapa sih tidak dibagi-bagi jadi supaya orang nggak ribut? Akhirnya orang akan bilang kita nggak kebagian ya. Benar, kenapa ya kan dia akan ribut? Coba satu slang, jangan di situ. Buat apa sih udah rame kan? Benar. Udah tanpa slangnya udah pasti penuh. Benar. Logikanya begitu. Ya, cuma kan kita tidak diajak untuk berdiskusi di pariwisata. Kan ini ya memang karena memang kita nggak tahu lah. Itu ya, mungkin level atas ya. Harus itu slang. Jamrut, sapal banyak semua sih kalau. Banyak sekali itu. Jadi ikut plus, nggak perlu datang juga rame situ. Gimana sih orang mau nonton sirkuit? Nah itu di sampingan itu yang dibuat. Coba Pagelaran musik slang umpama di Teteh Batu, orang datang, tamu-tamu umpama atau di tadi Long Balong itu bagus. Sudah. Jadi hotel-hotel diajak tamu-tamu yang itu diajak makan, diajak nonton di situ, gratis atau apalah, terserah deh caranya. Bagaimana supaya tertarik? Ya, jadi sampai di Long Balong dia bisa makan kuliner. Hari H jangan. Kalau hari H nggak mungkin sudah orang nonton Pak ya. Betul. Nah, itu hari sesudah atau sebelum. Jadi para pelaku sudah bisa tawarkan jauh hari Anda hari pertama tanggal 18 kita tiba terus kita menonton pagelaran budaya bersama artis ibu kota dan lokal umpama. Kan daya tariknya itu kan itu. Jadi umpama di stadion Long Balong gitu. Jadi pelaku sudah informasi ke tamu-tamu yang datang ini dari luar Lombok itu supaya sana, hampir sana dia bisa belanja ini, belanja itu supaya berdampak di UMKM kan gitu. Jadi rata lah ya Pak? Iya, kalau nggak kita nonton sendiri kita nontonnya Benar Pak. Betul. Ini betul. Betul, karena saya juga merasakannya ketika nonton di Long Balong dan di Senggigi gitu. Jadi pindah. Jadi memang kalau bisa seminggu itu sudah full dengan kegiatan. Jadi hari hanya umpama katakan tanggal 20 itu. Jadi dari tanggal 17 sudah mulai ada event di situ sampai tanggal 21 22 gitu. Nah, itu pilihan itu tamu dia mau extend atau dia mau pulang. Kalau dia tinggal dia mau nonton apa gitu. Gitu Pak. Jadi memang saya lihat juga memang kawan-kawan saya kembali lagi memang ini kan ada pengalaman. Ke depan itu mungkin penentu kebijakan ngomong dengan pusat. Jangan semua ditaruh di situ dong. Perdaya juga ini anak-anak band-band musik di sini yang memang dia hebat juga tidak kalah kan itu. Cuma tidak dikasih kesempatan gimana bisa nongol panggungnya segitu gede. Yang ada yang orang dari Jawa sana entah bukan jadi Jawa juga susah hidupnya cuma karena dibayarnya datang Pak. Betul. Memang tahu kita dia hidupnya apa di grup-grup band. Kita nggak tahu di sana mungkin dia jual channel. Begitu kebetulan ada channelnya dengan ini BUMN ya dia dipakai. Pulang gitu dia juga susah kembali. Suaranya tentu lebih bagus dari beliau ini. Kita cuma tidak diberikan panggung.
macam di panggung yang saya lihat di belakang grandstand A itu, panggung begitu megah itu, nggak ada band lokal. Benar. Coba. Padahal mungkin orang yang penonton itu bukan orang Lombok, kan dia juga tahu orang Lombok, Pak. Ya, betul. Kalau orang Jakarta dia lu lagi Sleng lagi lagi Pamungkas lu lagi kan gitu. Dia nggak tertarik. Yang nonton tuh orang kita, Pak. Saya lihat. Benar. Karena dia belum pernah lihat orang artis ibu kota, toh. Coba kalau ada lokal itu. Oke. Dari sekian, Pak, dari sekian penonton tuh bisa aja ada produser yang hebat, dia langsung tertarik. Itu kan tujuannya. Oke. Dampaknya ke situ. Oke. Jadi bisa meramah banyak lagi. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi sebuah pagelaran yang sangat bias, kan? Antara musik dan kalau tadi dikatakan sama abang ini sebenarnya tanpa ada musik pun orang akan datang MotoGP karena ini ada segmen khusus. Iya, segmen khusus, benar. Segmen khusus dan orang pengen ada. Apa akhirnya jadi bias kan? Ketika ada konser musik yang besar dengan pagelaran MotoGP. Apa konsentrasinya itu saya jadi kepikirannya konsentrasi ini ada kemungkinan kecenderungan orang itu mungkin ya datang ke Lombok bukan nonton MotoGP malah nonton Slengnya. Kalau yang dari daerah-daerah tuh bisa jadi ya. Yang dari Jakarta dia ogah, dia kan udah biasa kan. Tapi mungkin dari Sulawesi saya lihat juga yang dari kebanyakan orang daerah kan dia belum pernah lihat Sleng kali itu. Benar. Kalau yang dari Jakarta dia ogah dia. Saya perhatikan di grandstand A itu kebanyakan orang Lombok sama orang-orang dari Sulawesi. Ya dari itu kan dia mungkin sekali tapi dia tujuannya memang mau nonton MotoGP. Nah, maksud saya tadi itu kalau umpama Sleng God bless atau yang dana yang top tuh disandingkan yang lokal umpama di Lombalok situ. Disebar gitu ya. Nah, disebar di situ. Nggak usah di situ. Oke. Nah, gimana menurut Beli dengan tadi opini yang memang disampaikan sama Abang? Itu make sense ya. Maksudnya benar banget itu. Artinya itulah yang memang harus menjadi evaluasi oleh yang dilakukan nantinya oleh pemerintah. Karena kan memang mau nggak mau bahwa di sini kan peran pemerintah yang dominan dalam gelaran event yang kemarin. Nah, jangan sampai itu terulang kembali yang untuk di gelaran yang berikutnya gitu. Itu sangat tepat yang diuraikan oleh abang kita ini. Gitu. Saya kalau dia belum dari sisi ekonomi. Sekarang begini, Pak, pemerintah pusat bayar dia di sekian ratus juta, itu balik bawa pulang kembali lagi. Kan bayar kasih ke pembusik dari luar. Padahal kan kawan-kawan maksudnya tujuan orang datang itu bagaimana impact dari duit uang itu beredar itu sampai ke masyarakat sini juga kan itu. Nah, gitu. Kalau kasih ke gas habis itu dia habis pagelaran 1 hari kan cuma 1 hari habis pulang dia bawa kembali uang sono. Benar. Wah, dia cuma muter dia balik lagi, Pak. Iya. Kayak gitu, Pak. Berarti sebenarnya beberapa masyarakat Lombok itu tidak menikmati dari sebuah pagelaran yang sangat besar ya. Kalau saya nggak tahu, tapi menurut saya sih ya mungkin gitu kali. Iya. Artinya jika kita berbicara siapa yang hadir untuk menonton kan begitu, kan itu sebenarnya lebih menarik lagi jika saya nggak tahu apakah itu berlaku di tempat lain gitu ya. Apakah ada data yang dikeluarkan setelah event tersebut sekian persen penonton yang hadir ini dari mana? Gitu. Penonton lokal ini sekian persen gitu. Nah, jika data itu ada, itu akan menarik. Jadi kita akan bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, lengkap, gitu loh. Karena sekarang apapun ya itu data. Gitu. Jika data kita punya itu akan asik. Artinya kita bisa prepare untuk next event bahwa strateginya harus bagaimana. Gitu. Itu yang terpenting sih bahwa jika kita melihat selintas aja memang kita nggak bisa memastikan ini sekian persen audiensnya dari mana ya gitu. Nah itu yang kita agak kesulitan. Kenapa bisa dikolek data? Karena itu kan pembelian tiket kan menggunakan ID card ya. Iya, ID card. Sebenarnya dari situ bisa dikolek datanya, dibuat database, akhirnya entah pemerintah atau penyelenggara itu mengeluarkan satu informasi, memberikan informasi bahwa sekian persen pengunjung di gelaran event ini adalah asalnya dari mana. Benar. Itu akan bagus sebenarnya. Jadi data itu di kemudian hari akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Strategi apa yang akan dilakukan bila ada pagelaran besar lagi? Kalau tidak punya data kan kita asal apa senang kan susah. Itu yang repot tuh, Bang. Waktu masih ini kan kita mesti omong pahit tuh, Bang kan. Kalau mau baju harus omong yang pahit-pahit. Betul. Kalau manusia nggak. Macam sekarang ini, Pak.
sebelum pagelaran full. Nanti hari akhir dia bilang cuma sekian. Makanya Kabupaten Lumuteng sakit hati dia kayak yang lalu tuh juga. Katanya 60.000 gitu bayar kasih kan mereka dapat pajak itu. Kalau salah 15% gitu. Kan dari data apa namanya penonton itu kan ketahuan seberapa gitu. Nah, giliran udah habis biasa cuma sekian loh. Dulu katanya full. Benar. Nah, ini tadi kata beliau. Jadi mesti tahu udah sebenarnya nonton tuh dari mana, dia luar Lombok tuh berapa. Itu kan bisa didata itu. Benar. Lewat pesawat. Tapi sebenarnya ITDC itu yang pasti dia punya data. Karena semua tuh masuk kan ke dia. Berapa sih penonton yang masuk nonton situ gitu loh. Nah, jadi sehingga ke depan tuh bisa kan kita sudah tahu ini bakal 5 tahun, hampir 10 tahun ya. Nah, dari sekarang begitu habis event langsung bergerak. Pemerintah sama swasta gimana sih ini? Kamu pemusik tahun depan ini kita akan lobby dengan pusat ini, kita kurasi umpama band-band sini mana yang layak tampil. Kan bisa dikurasi. Umpama 10 band mendampingi band-band dari luar. Jadi dia ada berimbang kan gitu. Kalau mau begitu bisa, dan pasti bisa kok. Kan sebenarnya bisa ya, Pak? Kalau saya pejabat pasti bisa. Mari kita dukung jadi pejabat kalau gitu. Mau saya pejabat? Mari Bang, kita dukung. Silakan Bang. Kan kerja kita kan hanya ngomong doang. Beratnya di mana? Hanya menyampaikan usulan umpama sama Erick Thohir, bos. Tolong dong bantu nih bensin, jangan semua dari pos kan di bawah BUMN kalau nggak salah. Ngomong ketemu dia Erick Thohir, dia bukan dewa, manusia biasa. Ya, Bang Thohir, kita minta kuota 15 dong band lokal. Kan nanti jatuhnya 10 gitu. Minta paling tinggi. Minta besar dulu, nanti kita kurasi. Mereka ini ada yang sudah pernah ke Italia udah semua kok. Kan itu bagian dari memperdayakan, siapa tahu dari situ nanti timbul impact-nya itu dia mungkin ke kawan-kawan musisi itu ada yang terkenal di dunia, ada investornya kan, itu dampaknya kan itu. Bukan hanya kita pergi nonton main bola, ini kan orang hanya pergi nonton bola habis itu ya udah gitu. Huru-hara, rame pulang, macet, kita pulang kan gitu. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sama teman bincang saya ini Abang Umu dan Beli Dipe. Wah, lagi sibuk ngetik nih kayaknya nih. Sibuk ngetik nih. Ada apa nih yang saya harus tanyakan ke Abang Umu dan Beli Dipe? Ada? Jadi maksud saya memang mesti diperdayakan semua. Ini begini, kesempatan besar sekali ini jangan kita buang. Kita orang NTB Lombok, ini orang NTB. Ini kesempatan emas yang kita, menurut saya, kita buang setengah. Ya tidak. Coba kita manfaatkan benar-benar. Kawan-kawan itu diperdayakan paling tidak baru-baru berapa tenarnya? Cuma 2-3 band aja yang ikut ada 3 aja ya? Di Tropical kalau nggak salah 3. Iya, yang di Tropical itu. Di Tropical 3 terus di Bango juga ada. Kalau itu kan beda ya? Garapan, maksudnya gelaran beda ya? Tambahan ya. Yang di mana? Yang di belakang grandstand A tuh? Yang di Kecap Bango, standnya Kecap Bango tuh. Ada yang stand, kayaknya berapa stand? 2 ya? Satu yang berbayar, satu yang gratis. Yang gratis kan di yang yang gratis yang di BNI itu. Beach enggak, yang BNI itu juga berbayar tuh, Bang. Enggak, yang di belakang pedok depannya grandstand A. Kayaknya enggak. Kan saya di situ nonton, saya nggak nonton. Ada slang di situ. Oh, itu berbayar. Itu berbayar. Bang. Hah? Enggak. Itu berbayar itu. Kita habis nonton langsung situ. Enggak, itu berbayar. Enggak, BNI, Pak. BNI yang bayar. Bukan, maksudnya penonton yang masuk ke situ itu tiket itu. Kayak BNI itu? Itu tiket itu, Bang. Saya tahu. Tapi kalau Abang mungkin nggak bayar mungkin. Ya kan nonton habis nonton sebagainya. Iya, betul. Nah, yang nonton balap boleh bisa masuk situ. Nah, ada juga tiket yang bisa mereka khusus nonton itu. Live music. Kalau yang di Godbus itu saya tahu karena kebetulan yang ngurus itu kawan-kawan saya. Itu berbayar juga itu. Itu saya tahu udah berbayar. Gitu. Yang band itu berbayar juga. Nah, yang event-event stage-stage yang tambahan tadi, itu baru free. Itu free ya? Tambahan free ya? Gitu. Tapi paling cuma hanya 10% ya? Atau nggak nyampe 10% sebenarnya dari lokal pun? Iya, jelas nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya? Apa itu nggak ada, ya itu apakah tidak ada diskusi ataukah tidak ada informasi? Ini apa Jadi sih? kalau gelaran event seperti itu kan memang itu yang ditawarkan oleh si IO ya.
event organizer yang notabene juga kan dari luar Lombok gitu. Iya benar. Gitu si Raja Wali kalau nggak salah. Ya. Itu diskusinya jelas sama pemerintah setempat atau saya nggak tahu itu dealingnya tuh bagaimana nggak kami nggak tahu gitu loh. Jelas tidak ada diskusi lah dengan apa namanya pelaku musik setempat gitu. Nggak ada itu. Jadi ada banyak. Saya kebetulan maaf ya potong. Kebetulan adik saya ini punya kawan-kawan itu yang Raja Wali itu Pak. Iya oke. Jadi mereka datang sudah bulan Februari datang ketemu orang ITDC. Jadi mereka dikasih spare situ. Makanya saya bilang kamu buruan cari hotel udah habis. Makanya saya bantu mereka taruh di titik batu. Saya bantu si God Bless, Jamrud, Segido, dan sama di Gria ini. Saya tinggal itu aja hotel yang ada. Saya bilang kalau mau itu saya bilang sama adik. Jadi adik saya ini kalau di sekolah di Jogja, dia di Bali. Nah grupnya dia ini. Nah, yang saya juga nggak tahu PT-nya, baru tahu dengan tiba-tiba nama PT-nya anak-anak ini Raja Wali gitu. Nah, saya mereka berkunjung saya sebagai saudara. Saya kasih masukan aja. Saya bilang buruan cari hotel kan mereka datang itu awal Februari udah habis. Saya bilang kamu mau di kota udah nggak ada. Makanya saya kalau mau saya paksa aja dong cari kota, nggak mau. Kalau mau titik batu bagus saya begitu. Makanya mereka titik batu. Lu mau cari di sini budget berapa sebenarnya? Cari sana dah. Makanya Pak Bupati Lombok Timur happy kan gitu ya. Iya, Lombok Timur itu. Tenang dia langsung di host ya. Oke itu. Oke lah. Ya maksudnya ya itu tadi saya juga sependapat gitu ya, dengan adanya penyebaran. Penyebaran sebelum dan sesudah itu menjadi PR kita bersama ya di next event itu. Paling gitu. tidak areal satu Lombok lah. Betul. Kalau Sumbawa ya mungkin agak karena harus nyebrang ya. Iya betul. Sehingga saya saya paksa mereka di sana. Ada sih tidak ada sebenarnya aja. Kan sebenarnya mereka tergantung kita juga ngomong kan gitu. Di sini ada tapi harganya 10 juta, nggak mau. Sana tempatnya bagus, tempat desa wisata, Bono begini. Habis itu di dalam negeri nggak ada AC, nggak apa-apa, dan dingin. Oke. Nah ini kan saya juga berkaca ketika setelah event besar ini ke tetangga sebelah Pak. Ternyata di tetangga sebelah itu mereka sudah menyiapkan seperti apa ya, menerima, siap saya tarik semuanya ke tetangga sebelah. Di tetangga sebelah itu ada kalender yang tidak jauh dari MotoGP. Mereka sudah membuat event selama kalau tidak salah 1 minggu. Nah itu saya jadi bertanya, kenapa kok Lombok nggak buat seperti ini gitu loh. Itu ya tadi kan sudah dijabarkan semuanya, sebenarnya adalah shock. Sangat shock. Nah, kira-kira kita ngomongin ke depannya, Pak. Bang. Kita ngomongin ke depannya nih, Beli. Dari segi para wisata itu bagaimana sih sebenarnya, apa formula apa atau seperti apa yang memang harus dilakukan untuk memberikan informasi pada pelaku wisata, begitupun dengan yang memangku kebijakan. Bila event ini akan terulang lagi, karena akan terulang lagi. Bahkan tadi sudah ada bocoran Oktober juga akan ada event, bahwa USBK juga akan kembali lagi. Nah ini apa ini yang seharus sebagai anggaplah pawang itu meramalkan gitu ya, meramalkan ke depan. Jadi kalau saya melihat, kalau menurut kita berdoa mudah-mudahan sih tahun ini dia selesai sudah ini Bang Onani Barona dia pergi sudah dah. Kendala kita di sana sih, dia kan merusak kayak orang kena stroke. Nggak, semua sektor kan kena ini kalau corona kan. Kalau tahun ini dia pergi, saya tahun depan itu bahkan mancanegara lebih banyak loh. Kan dia kan sudah buka nih. Malaysia saya lihat, saya tanya kawan di Malaysia itu kayak asyik tanya kita ya, kawan itu dia bilang per 1 April mereka sudah endemi, sudah ada karantina lagi. Tinggal sekarang kita di sini boleh pakai karantina nggak? Jadi tahun depan itu kita bicara yang pasti dulu ya. Pasti MotoGP udah pasti. Sirkuit ada. Kalau tadi yang Oktober ya serba salah, kita mau jual paket sudah mau tahu-tahu nggak jadi, nggak pasti terus. SPK udah pasti. Kan gitu. Barang ini yang pasti tuh pramusim SPK sama MotoGP. Kalau yang ini kan dalam perjalanan ini yang MXGP sama yang tadi yang Oktober ya. Nah, paling tidak itu kalau apa namanya, dari sekarang mesti persiapan sudah. Di samping memang sudah yang reguler ini di jalan. Kita kan juga tidak bisa bergantung hanya event, besok-besok dia sepi atau dia rusak, berarti kan kita nggak tahu ya. Tetapi kan pariwisata dia harus jalan terus, bulan per bulan, hari per hari kan itu. Betul. Sehingga saya yakin kalau umpama sudah memang itu corona dan ada,
ekonomi mulai pulih, orang di luar sana, kawan-kawan kita di luar sudah mulai ekonomi mulai bagus, dia akan berlibur lagi. Nanti akan katakan yang udah pasti itu AirAsia kan dia akan buka kembali lagi. Karena Kuala Lumpur itu menjadi hubnya kita dari mana-mana, di Kuala Lumpur baru ke sini. Sehingga ke depan itu sudah tahu nih depan mata nih, kalau artinya kita sudah tahu nih penyakitnya apa sih macam. Tadi satelnya tidak teratur dengan bagus, tiket bodong ada, penipuan, terus tadi seniman sini tidak dimitrakannya maksimal, Pak. Kan sudah bisa menjadi, kita sudah mulai, kalau saya sudah patok mana-mana yang akan kalau ketemu nanti dengan penentu kebijakan pemerintah ini loh Pak, itu. Dia mau terima nggak terima, silakan, saya hanya bertugas memberikan informasi bahwa nanti itu persiapan shuttle bis itu bukan hanya persiapan kayak angkot, kita berbasis pariwisata, sehingga itu setiap bis-bis shuttle ditaruh itu HP, guide-guide-nya menjelaskan, supaya orang tidak tahu, supaya nanti memang kata Pak Kadis dia ada ini Pak, barcode. Dia bisa. Dia tok ini, dia lihat ini bagus. Terus dia nanya, saya nanya sama ini barcode. Nah, maksud saya itu berapa sih biayanya guide itu? Dia kan guide-nya kita di Lombok kan dia punya pengalaman untuk kayak kita. Begitu mau musik kalau nggak usah pakai di brief, resume dia udah tahu. Sama juga guide, nggak usah di briefing lah, nggak usah. Karena kemarin saya yang diambil itu elo-elo yang tanggung main comot aja dari mana. Jadi pelayanannya sesuka-suka hati dia. Coba kalau guide dia kan jaga image dia, jasa pelayanan toh. Karena kan dengan jasa bagus dia bisa dapat tipping. Kan itu. Jadi kemarin itu menurut saya bilang sama Pak Kadis kemarin, sayang Pak itu dibuang percuma kesempatan Mas. Taruh aja satu bis itu, taruh satu orang di situ di bis, dia dampingi Spir. Apalagi Spir ini kan dari Jawa, Spir Shuttle itu. Bagaimana dia mau bicarakan? Padahal itu banyak orang yang dari luar Lombok itu setelah dia nonton, dia harus dapat informasi lagi. Selain Mandalika, apalagi harusnya kan belum tentu semua tahu. Orang juga belum tentu semua sempat bagus. Saya bilang kalau online itu bagus, tapi juga mesti ada juga orang situ, mumpung kesempatan ada. Gitu. Iya, tepat itu. Iya, kesempatan ada. Gimana, Beli? Coba. Mungkin Beli ada menyambung akan hal ini. Kedepannya sebagai peramal, karena dampaknya di beliau juga kalau sekarang karena tamu nggak ada gimana? Berkaitan ini ya, antara seni, budaya dan pariwisata. Pasti Pak. Karena orang begitu tidak ada orang, bagaimana dia mau main sendiri, nggak ada yang nonton. Betul. Dan Lombok ini sekarang memang keunggulannya adalah pariwisata, itu kan. Mau nggak mau kita sudah bicara pariwisata sekarang. Bagaimana Beli? Saya mencoba sedikit memberikan sebuah ilustrasi, Kang. Jika ini koneknya ke pariwisata juga sih, bahwa jika kita mengcompare ya, ada komparasi dengan daerah lain begitu katakan ya. Contoh soal adalah daerah yang terdekat dengan kita, Bali. Ya. Bali di masa sebelum ada pandemi, event ataupun tidak ada event, itu tamu mancanegara tetap memenuhi. Salah satu yang menjadi yang cukup mencuri perhatian saya adalah satu desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, nomor satu. Desa Penglipuran. Itu konteksnya adalah kita bicara budaya, bicara culture. Yang sebenarnya juga bisa menjadi salah satu pilihan terbaik jika bicara pariwisata. Karena kita jika bicara dunia pariwisata, pertanyaannya adalah siapa yang akan digiring untuk datang ke daerah ini? Jika targetnya adalah targetnya domestik, tentu seleranya mereka akan berbeda dengan wisatawan yang datang mancanegara. Gitu. Nah, bicara wisatawan mancanegara, mereka sudah bosan dengan dunia metropolitan, dengan dunia gemerlap, dengan dunia seperti itu. Yang mereka cari sekarang, saya sempat membaca beberapa informasi di media online mengatakan bahwa tren yang berkembang sekarang, yang sedang menjadi trennya itu dunia pariwisata yang disebut dengan off-grid living.
Mungkin ini juga bisa menjadi bahan pemikiran untuk pemerintah bahwa berpikir pariwisata tidak melulu bicara tentang event atau gelaran event seperti MotoGP ataupun apapun yang akan diselenggarakan di situ. Nah, di sela-sela itu apa yang harus dilakukan? Begitu. Nah, jadi pemikiran saya adalah bahwa kenapa tidak memanfaatkan potensi yang ada? Contoh, sedang digalakannya desa wisata. Iya nggak sih? Betul. Jadi sekarang pertanyaannya seberapa maksimal menggarap potensi yang ada? Kan begitu dia. Kembali ke situ. Karena begini, contoh balik lagi saya melakukan komparasi dengan Bali katakan. Bali punya satu sajian yang reguler. Itu saya akhirnya bisa mengatakan itu sangat berhasil. Sendra Tari Ramayana ataupun Calonarang ataupun apa yang memang diselenggarakan secara kontinu. Dan mereka jelas sudah memiliki schedule yang pasti. Jadi wisatawan sudah sangat pasti akan ke sana di bulan sekian, tanggal sekian, hari ini dia sudah jelas. Package-nya udah ada. Nah, sementara kita di sini sorry to say, gitu. Mungkin saya yang tidak melihat itu atau memang belum ada, saya nggak tahu, gitu. Jadi itu satu pertanyaan besar bahwa apakah memang belum terpikir ke situ atau memang enggak mau berpikir ke situ atau yang penting misalnya kayak gelaran MotoGP terima jadi istilahnya. Jadi punya tuh. Karena ini yang mengeksekusi gelaran ini kan bukan pemerintah daerah. Betul. Sebenarnya kalau kita mau fair mengatakan ini garapan pemerintah pusat. Jadi apa ininya? Maksudnya setelah MotoGP ini mau ngapain? Mau nungguin lagi gelaran event yang memang dieksekusi oleh pemerintah pusat, kan begitu pertanyaannya. Apakah nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada akhirnya menjadi satu magnet buat si wisatawan bisa datang? Itu mungkin pemikiran saya lebih ke situ sih. Iya benar. Bahwa kita banyak sekali punya potensi. Jadi saya nyambung yang beliau ngomong, saya sudah capek ngomong Pak, sudah sama pemerintah. mengenai yang reguler itu Pak. Bahkan bukan begini. Bahkan saya ngomong sama kita sebenarnya kita punya panggung itu macam katakan terus apa budaya itu. Tahun budaya kan dia state itu. Yes, Bang. Saya bilang begini, kita sama-sama yuk kita kalau bisa awal-awal 1 tahun disubsidi dulu sama Sendra Tari itu atau pebus itu dia subsidi. Nanti kalau dia sudah hidup subsidi dicabut. Bisa itu. Kita ngomong sama dia, sama-sama saya bilang sama mereka nih yang kepala tahun budaya. Tempatnya sudah bagus, sudah ada tempat. Cuma tadi Bapak bilang tuh nggak ada berpikir untuk itu tadi. Iya, karena sudah takut doang sama duit. Ya karena ya Sendra Tari ini kan ditarik kan pakai uang. Tapi sebenarnya kan tidak seberapa. Kalau umpama disubsidi, paling tidak dia punya ongkos jalan. Tapi dia harus rutin. Umpama tiap hari Kamis sama Sabtu ada. Jadi kita pelaku sudah tahu. Oh Kamis itu dia entah mau berapa orang dia harus tampil terus. Kayak dulu saya ingat waktu Transnusa itu kan disubsidi juga saya yang atur, yang ngomong dulu sehingga disubsidi dulu belum ada ke Bima. Sehingga waktu itu disubsidi dulu, lama-lama subsidi ditarik penerbangan makin diperbanyak. Dulu kan sehari seminggu 3 kali, sampai sehari 3 kali, sampai sehari 2 kali. Tapi subsidi sudah habis. Nah, sama juga itu yang beliau bilang tadi itu. Kalau pemerintah mau berpikir saja, punya program, artinya katakan Taman Budaya atau Kepala Dinas Pariwisata, ngomong sama Dewan, kan budgetingnya kan Dewan. Tolong dong ini uang kamu kasih sama kau punya rakyat sendiri, ya toh? Dia supaya kau berusaha di situ. Nanti kan setelah dia hidup, subsidi tarik manfaat, dia sudah bisa usaha situ. Orang datang situ, dia sambil nonton tari Sendra yang Ramayana sih, atau ada pegawai musik tradisional sih, atau musik modern, dikasih satu paket memang situ, dia bisa makan kuliner situ. Mulai pelan-pelan terus hidup. Kalau dia hidup, subsidi dicabut, dia hidup sendiri, mutar sendiri. Itu dari dulu saya pernah ngomong Pak. Kalau suruh swasta tanpa ada tamu suruh bosnya, dia bocor dia satu kali tanpa ini kasihan kan gitu. Iya benar Pak. Sanggar dia bikin menarik gitu. Tidak ada tamu, nggak ada yang bayar. Pernah dulu ada yang kesian saya dulu, pernah ada orang Bali kawan itu dia buka di ini Pak sini, saya datang launchingnya, masa yang datang hanya kabit dari kabit ini budaya saja, kadisnya nggak datang.
Yang waktu dia kepala dia pakai uang sendiri, Pak. Oke. Di taman apa Pasar Seni itu, Pak. Iya. Bagus orang itu dia. Ada penggalan sendera tari Ramayana apa, pokoknya bagus menurut saya. Saya datang Pak pemukanya, saya lihat kok cuma saya sendiri yang lain kan. Jadi memang gitu. Mereka tidak tertarik untuk menciptakan itu, Pak. Itu problemnya kalau menurut saya ya. Iya. Padahal kalau kita jadi pejabat tuh kita dikasih jabatan untuk berpikir untuk itu. Kan gitu Bos ya. Betul. Menurut saya. Nah, itu tadi kembali beliau itu. Ada gitu tempat bagus Pak, taman budaya itu. Yang sudah ada di state. Itu aja diperdayakan. Tinggal sekarang kepala taman budaya atau siapa di bawah mana itu bicara sudah sama katakan masalah budget. Pasti dewan juga ngerti kok. Ya toh disubsidi 1 tahun dulu berapa. Katakan sekarang gini. Sekali tampil itu habis berapa sih kadang-kadang taruh habis 5 juta kali ya. 5 juta. Seminggu sekali, 1 bulan itu pertama. 1 bulan kan 20 juta. 1 tahun hanya berapa itu? Nggak nyampe 300 lah Bang. Nanti kalau disuruh hidup kan di monitor. Oh ini sudah rame nih. Subsidinya berkurang sampai dihabis akan dihidup sendiri Pak. Itu di Bali sudah nggak ada, udah hidup sendiri dia. Betul. Udah ada tari kecaknya, ada sendera tari sudah pasti. Dia putar-putar nonton sendera kecap include dinner $25 sama $150.000. Dia sudah nonton sambil makan Pak. Habis itu jadi industri. Betul. Yang kata beliau sini ada tempat, cuma tidak mau berpikir ke situ. Saya nggak tahu juga. Yeah. Sudah saya ngomong Pak dari dulu dari hari itu. Cuman ya itu kalau kita dua sendiri yang ngomong kan susah. Betul Pak. Emang kita siapa Bang? Gitu kan ya. Jadi pertanyaannya itu emang kita siapa? Ada Pak. Kalau menurut saya itu taman budaya itu dia layak Pak. Sudah bagus dia ada di state. Itu tinggal disubsidi saja menurut saya. Subsidi ngomong baik-baik sama provinsi dewan. Oke lah satu tahun dikasih 500 juta deh. Toh itu uang untuk kau punya rakyat juga, kau bukan untuk siapa-siapa. Dia punya uang makan, dia punya backup. Kayak gitu loh. Bisa itu Pak disubsidi. Boleh. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Ya, saya mau menegaskan aja. Saya melihat memang setuju dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Karena potensi-potensi sini banyak, mungkin bisa dikatakan Lombok ini Bali yang tengah tertidur lah ya. Era 80, saya ingat ada rekan senior ngomong Lombok ini cerminan dari Bali tahun 80-an. Sebenarnya potensi sangat banyak. Kalau Senggigi aja, misalnya kalau kita belajar dari Saung Angklung Mangkujo di Jawa Barat ada pertunjukan reguler. Sampai si penonton itu bisa menyaksikan proses pembuatan angklung. Bang Bu. Benar. Harusnya mereka bisa memainkan. Jadi ada paket 1 hari, 2 hari. Nah, saya melihat potensi yang ada, saya nggak jauh-jauh yang karena terdekat dengan Mataram, berada di Senggigi. Senggigi ini notabene kota internasional. Nah, di sana kita memiliki Bali Lombok. Orang Lombok tidak punya Bali. Orang di Bali tidak ada Lombok. Di sini di kita Lombok punya Bali. Ada Bali. Benar. Nah, di sana bagaimana harmonisasi kehidupan di sana? Di sana ada sanggar-sanggar, ada rekan saya Pak Oke, Pak Oka di Tanah Mbet, dia punya sanggar. Alangkah saya membayangkan gitu, dan kebetulan kami sendiri antara NTB sudah mencoba Bang Umur sama Bli Dipe, kita bikin pagelaran dengan host juga, bikin pagelaran tarian kecak di Pantai Kerandangan dengan background Gunung Agung dan matahari terbenam, kemudian menampilkan dengan fire dance. Luar biasa. Tidak ada, mungkin bisa baru pertama kali terjadi di Lombok. Nah, itu kan saya terbayangnya mimpi saya sudah menyampaikan, saya istilahnya hanya memberi air panas-panasin. Mudah kan bisa menjadi paket. Benar. Bagaimana kepala desa sana sangat berperan, dia dengan mengeluarkan paket. Kalau tidak salah di Uluwatu aja 1 kali pertunjukan 250.000 tiket untuk menonton. Bagaimana efek domino yang dihasilkan dari sana, warga bisa merasakan. Nonton kan ada Balai Ganjul bisa menyaksikan paket latihannya, tarian anak-anak. Berbagai macam lah di sana. Terusnya mungkin kalau misalnya mau dipadukan dengan lokal people sini dengan nadrah bisa juga. Saya kebayang. Nah, itu yang jadi pertanyaan bagi saya tuh, faktor apa sih sampai sekarang istilahnya, meskipun saya di sini sebagai terus terang saya sebagai pendatang, tapi kadang-kadang saya gemes
Saya udah menjadi orang NTB, saya udah 3 tahun setengah Bang Ubu beli tipe, saya sudah sangat betah untuk dipindah dari sini juga nggak mau. Tapi kegelisahan saya, potensi sini sangat banyak. Bali ya bisa seperti itu, kok Lombok nggak bisa. Nah itu yang jadi ya tadi setuju juga ketika saya bikin event yang datang apa sekbis. Benar. Dia hanya keren, wow udah aja, tidak ada respon. Termasuk Pak Bupati saya to the point tidak ada respon dia. Justru yang respon adalah Kabinda yang tidak ada kait-mengkait, tapi dia peduli dengan budaya, dengan laskar sasaknya. Pak Kabinda yang kemarin baru dipindah, Pak Wahyudi, dia kan ketua Dewan Penasehat Laskar Sasak. Itu aja saya menanggapi di Lomboknya sebenarnya potensi untuk di create sangat luar biasa. Cuman sayangnya itu masih tertidur lelap dengan apalagi setelah MotoGP kita hanya mendapatkan buayan mimpi bagi saya lihatnya karena Pak Sandiaga Uno ngomong pendapatan 90 miliar. Dalam hati saya baru 1 hari di mana bisa menghitung 90 miliar. Yang hanya bisa menilai adalah BI, Bank Indonesia, itu pun bisa dihitung dalam waktu 2 minggu, tidak bisa dalam 2 hari. Istilahnya hanya buayan untuk mendina bobokan, karena bos-bos saya dari Jakarta semua tidurnya di Bali, Pak Bang. Iya, benar. Mereka tidur di Seminyak karena mereka sudah khawatir di sini penuh. Khawatir, mending mereka memilih tidur di Seminyak. Mereka dapat tiket langsung pagi datang, gratis, pagi datang, sore pulang. Malam. Akhirnya saya ini istilahnya bukan pendatang kecil-kecilan dari 3 orang. Saya akhirnya berkesimpulan Lombok itu hanya dapat berak dan kencingnya saja. Kepengnya nggak ada, hanya mendapat buayan mimpi saja. Terima kasih itu benar, aja. Benar itu. Nah itu pernyataan. Iya. Bau. Benar. Jadi saya semangat sambil. Jadi sebenarnya di sini Pak Kabit. Jadi memang benar juga. Jadi memang butuh, kita sekarang ini sudah dapat nama nih, Boyan nih. Ya suka tidak suka, kita tidak suka, tapi paling tidak Lombok orang udah tahu lah ya. Tetapi mesti ada yang tadi kata beliau, momen ini jangan dibuang. Tadi harusnya tadi apa yang kurang? Habis ini kan tidur nyenyak semua dah. Sudah panan MotoGP. Tetapi tadi mesti buat sudah berarti ke depan ini tamu-tamu itu digabung, ada yang tadi pentas yang rutin diperdayakan, sudah dia entah gimana dibuat dia punya hari, harus ada hari tetap itu. Jadi orang datang kemana gak, abis itu gua kemana nih. Akhirnya jalan sana jalan sih. Tapi kalau ada tempat yang kan tidak ada juga orang jenis manusia ini beda-beda. Ada juga orang senang budaya. Betul. Kan jadi jangan dipikir orang sama semua. Betul. Gitu. Betul. Ada jadi dia dari situ, gua mau nonton situ dong. Tuh. Nah, pertama 1 tahun dikasih subsidi. Kalau kan kendalanya nih Pak Kabit, kendalanya ini di sini tuh tadi kecak itu habis lah buat kan perlu biaya itu. Kalau swasta disuruh besok satu bulan yang bangkrut dijual rumah dia langsung. Tapi kalau pemerintah punya kepentingan ini dipihara di hidup ini. Nanti dilepas sama dia akan hidup sendiri. Kalau awal-awal nggak bisa. Paling sedikit 1-2 tahun nggak apa-apa.